Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Sholih dan Sholihah kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berdoa teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya teman-teman sudah siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, yuk bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 7 yang sudah 3 pekan ini kita bahas ya, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, nah pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang keteladanan apa saja ya yang dapat kita ambil dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sangat setia dan sangat dipercaya oleh Rasulullah Muhammad. Hingga akhirnya ketika Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Anak-anak, setelah memerintah menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan, begitu banyak perjuangan yang sudah Khalifah Abu Bakar lakukan untuk umat Islam. Hingga kemudian Abu Bakar mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia di Madinah pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dalam usianya yang ke-63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq wafat ketika perang Yarmuk masih berlangsung, yaitu perang antara pasukan Muslim dengan pasukan Romawi. Dalam peperangan yang masih berkecamuk, pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tiba-tiba didatangi oleh utusan dari Madinah yang mengabarkan kepada Khalid dan Abu Ubaidah bahwa Khalifah Abu Bakar telah wafat. Dan kemudian telah diangkat Khalifah yang baru, yaitu adalah Umar bin Khattab. Utusan tersebut pun menyerahkan surat dari Khalifah Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa penyerahan jabatan panglima dari Khalid kepada Abu Ubaidah. Sholih dan Sholihah, berita tentang wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu diumumkan setelah pasukan Islam memperoleh kemenangan. Karena dikhawatirkan jika berita ini diberikan ketika pasukan Islam masih berperang, maka akan melemahkan semangat juang mereka. Abu Bakar As-Siddiq kemudian dimakamkan di rumah sang putri, yaitu Aisyah. Makam Abu Bakar terletak di samping makam Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, keteladanan apa saja ya yang ada dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Keteladanan yang pertama adalah Abu Bakar selalu membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Peran Abu Bakar dalam mendakwahkan agama Islam pada masa Rasulullah sangatlah besar. Abu Bakar adalah seorang tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh. Beliau sangat berperan penting dalam perjuangan Islam. Apa saja peran penting itu? Yang pertama, Abu Bakar selalu giat berdakwah mendampingi Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Bakar selalu berada paling depan dalam perang membela agama Islam. Abu Bakar juga tidak segan-segan mengeluarkan harta miliknya demi tegaknya ajaran Islam. Beliau menyerahkan semua harta kekayaannya demi membela perjuangan agama Islam. Abu Bakar selalu mendakwahkan Islam kepada masyarakat Quraisy dan juga sahabat-sahabat dekatnya, sehingga banyak tokoh Quraisy terkemuka yang akhirnya masuk Islam atas ajakannya. Siapa saja ya tokoh Quraisy yang kemudian masuk Islam atas ajakan Abu Bakar? Mereka diantaranya adalah Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Arqam bin Abil Arqam, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh terkemuka Quraisy yang akhirnya memeluk agama Islam karena Abu Bakar As-Siddiq.
Keteladanan yang kedua dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq membebaskan kaum yang teraniaya. Salah satu budak yang pernah ditolong oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah. Bilal adalah seorang budak di keluarga Umayyah bin Khalaf. Ia masuk Islam secara diam-diam. Namun akhirnya itu diketahui oleh majikannya, sehingga Bilal disiksa dengan cara yang sangat kejam. Tangannya diikat di sebatang kayu dan dicambuk, lalu diseret-seret. Badannya ditelentangkan di atas pasir yang panas, dan kemudian dadanya diletakkan batu yang besar. Bilal diancam akan dibunuh jika tidak meninggalkan Islam dan kembali menyembah berhala. Abu Bakar yang melihat kejadian itu segera memerdekakan Bilal dengan cara membeli Bilal dengan harga yang sangat tinggi. Abu Bakar memang seorang yang kaya raya namun dermawan. Beliau sering membantu orang-orang miskin dan sangat peduli pada orang-orang yang tertindas, terutama pada para budak yang selalu dianiaya oleh majikannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar banyak memerdekakan budak-budak yang mendapat siksaan dari majikannya karena masuk Islam secara diam-diam dan mereka ketahuan. Keteladanan berikutnya dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah bagaimana Abu Bakar membela Nabi Muhammad SAW dari penganiayaan kaum kafir Quraisy. Dakwah Rasulullah mendapat penolakan dan selalu berusaha dihalangi oleh kaum Quraisy. Rasulullah dan kaum muslimin sering diancam akan dibunuh jika tidak berhenti menyiarkan agama Islam. Abu Bakar adalah sahabat setia Rasulullah. Beliau tidak pernah takut menghadapi ancaman dan perlakuan kafir Quraisy terhadap Rasulullah maupun terhadap dirinya sendiri. Keteladanan berikutnya adalah keyakinan Abu Bakar ketika menerima berita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian dilanjutkan perjalanan ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat wajib 5 waktu. Ketika Rasulullah menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj, kaum Quraisy tidak percaya dan menuduh Nabi Muhammad seorang pendusta. Ada juga beberapa kaum muslimin yang menolak kebenaran dari Isra Mi'raj dan kemudian kembali kepada kekafiran dengan menjadi murtad. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang mengakui kebenaran dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah Rasulullah memberi gelar As-Siddiq yang artinya adalah yang dibenarkan kepada Abu Bakar. Keteladanan berikutnya dari Abu Bakar As-Siddiq adalah kesabaran Abu Bakar ketika menemani Rasulullah SAW berhijrah. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk berhijrah dari Mekah ke Yatsrib atau Madinah, Abu Bakar adalah orang yang paling sering meminta agar beliau menjadi pengawal Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar bersedia melindungi Rasulullah dari ancaman kaum kafir Quraisy jika mereka mengetahui keberangkatan Rasulullah ke Yatsrib. Abu Bakar juga mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk perjalanan selama berhijrah ke Yatsrib. Dalam perjalanan menuju Yatsrib, Rasulullah dan Abu Bakar yang dikejar oleh kaum kafir Quraisy memutuskan untuk bersembunyi di dalam gua Sur. Abu Bakar begitu setia dan ingin melindungi Rasulullah. Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk ke dalam gua Sur dan kemudian membersihkan gua tersebut. Baru kemudian Rasulullah dipanggil untuk masuk. Baiklah solih dan solihah, dengan demikian selesai sudah ya materi pelajaran 7 pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian. Dan kegiatan hari ini akan dilanjutkan dengan kegiatan mengerjakan tugas. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat belajar anak-anak.